Orang desa itu kalau dari segi normanya itu paling dekat dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang desa itu dipimpin oleh kiai yang tidak formal, kiai yang tidak pejabat, tapi diikuti oleh orang-orang. Kiai-kiai itu mempunyai ilmu yang tidak sembarang ilmu, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Pertanggungjawaban ilmiah yang paling otentik itu kiai-kiai NU, karena bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Ustadz-ustadz yang sering bicara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Seolah-olah Kanjeng Rasul itu tetangganya. Nanti akan ditanya, sebab orang yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang mengatakan ini dawuhnya Nabi tapi bukan, tidak jelas dari mana. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau kiai-kiai NU mengatakan innamal a'malu binniyat, dawuhnya Kanjeng Nabi, dia bisa mempertanggungjawabkan, saya dengar ini dari kiai saya. Terus ada mode baru, Islam yang petendengan. Nah itu dari mana? Ya dari luar negeri. Negeri kalau bangsa yang saya ceritakan pertama tadi dari barat. Kalau yang saya ceritakan belakangan yang tentang keberagaman ini dari Timur Tengah. Timur Tengah kan gagah-gagah, galak-galak itu. Lalu timbullah orang-orang Jakarta galak-galak, petentengan. Terus Surabaya juga galak, Pamekasan ikut-ikut galak. Nah ini kalau orang-orang NU ketularan itu ya lucu. Orang NU itu dari ajaran kiai-kiainya dari dulu itu beragama itu santai. Beragama itu santai. Sebab dalilnya itu, nah ini soal bilang dalil. Oh, di Jakarta sampai ngomong sudah dalil ditanya, ini hadis oke apa doib? Tanya ini. Rawinya siapa? Kalau dibilang Quran, ini surat berapa? Ayat berapa? Di Quran pojok yang sebelah mana? Tanya. Kalau kiai-kiai NU dan masyarakat NU yang menjadi santri-santrinya itu sudah menjadi budaya. Budaya itu apa? Sudah tidak pakai dalil-dalilan. Kiai itu dalilnya banyak sekali. Tidak mau satu tak. Ada yang dalilnya mau siji dibawa kemana-mana. Dalilnya katanya balihu ani walau ayat. Nah, walaunya tidak dimaknani apa? Walau tidak paham maknanya walau. Oh ya ini maksudnya apa nggak tahu. Pokoknya dua ayat itu sudah peteta-peteta ke sana kemari. Nah kalau NU itu dalilnya banyak. Sampai dengar lihat saja ke Bahsul Masail itu. Bahsul Masail itu biasa di NU itu bihi kaulani, ada dua kaul. Karena kiai sana mendapatkan makhot ini dari sini, kiai ini dapat makhot dari sini, saking kayanya. Malah ketika membahas bank itu sampai dua kali diulangi lagi, tetap bihi salah satu akwali, tiga pendapat. Jadi wong NU kena banget itu, wong ada tiga kok aku malah kiai sing ngalal no. Aku ikut kiai yang mengharamkan karena saya hati-hati. Enak sekali, santai. Sebab kiai NU punya dalil, tahu ada dawuh Gusti Allah wa ma ja'alallah fiddini min haraj. Tuhan tidak tahu bahwa
Inna dina yusrun, dawuh Kanjeng Nabi. Mau dengar siapa sampean kalau tidak mau dengar Kanjeng Nabi? Kalau soal agama mau dengar siapa? Ini hadis sahih. Kalau tanya ini hadis sahih apa enggak? Amin, tarik di Bukhari ada, di Muslim ada, di mana-mana ada. Sumbernya dari Siti Aisyah. Bukan ad-dinu yusrun. Dawuhnya Kanjeng Nabi bukan ad-dinu yusrun, tapi innad dina yusrun. Kalau enggak ngaji enggak tahu bedanya ad-dinu yusrun dengan innad dina yusrun. Innad dina yusrun, sungguh agama itu mudah. Kenapa kok orang-orang di sana pada kesulitan? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi seterusnya, walai yusaddaddin illa ghalaba. Agama ini sungguh mudah, tapi kalau kamu mau memberat-beratkan agama, kamu sendiri yang kewalahan. Walai yusaddaddin illa ghalaba. Capek kamu beragama pertentangan. Loh, itu kan hadis. Loh, sudah hadis sahih itu masih tanya. Itu kan hadis. Memangnya firman Allah ada? Ada. Allah berfirman tidak hanya yuridullahu bikumul yusra titik, tidak. Tapi diteruskan wala yuridu bikumul usra. Ngerti enggak ilmu Quran kan? Tidak hanya yuridu bikumul yusra. Yuridullahu bikumul yusra titik, tidak. Terus yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa maknanya ini? Enggak tahu, ngaji. Enggak mau ngaji, maunya pidato aja. Yuridullah, Tuhan menghendaki bikum semua kalian. Al yusra, mudah, gampang. Tuhan menghendaki kamu gampang. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kamu kesulitan. Ini takkid juga. Tuhan tidak menghendaki kita. Di surat Toha, Tuhan menurunkan Quran ini apa? Lalitasqa. Kalau sampean merasa berat beragama Islam, berarti sampean kudu hijrah dari ustadz kamu. Sampean salah ustadz. Kiai-kiai enak sekali. Beragama itu senang, bukan beban. Kenapa? Karena kita mencintai Allah. Tidak hanya takut Allah. Kayak enak. Dan lagi pula ya, saya itu kalau lihat orang pertentangan dalam beragama itu, saya itu kasihan ya, dengguyu, ingin ketawa itu. Loh, ini bagaimana? Lu potonganmu kayak ngono. Kok enggak syukur itu loh. Potongan kayak kita ini itu masih diberi Tuhan jadi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah syukurnya luar biasa, lumayan. Coba orang kayak kita gini nih, kok ditakdirkan Tuhan hidup zaman Kanjeng Nabi. Kira-kira melok Kanjeng Nabi apa? Ikut Abu Jahal. Potongan gini-gini. Potongan mukanya sangarnya begitu. Kalau lihat orang kudu gitu. Zaman Kanjeng Nabi, saya itu pernah ngelamun. Itu saya bantah sendiri lamunan saya. Saya pernah ngelamun. Ya Allah, kalau saya itu ditakdirkan zaman Rasulullah itu enak sekali saya. Tidak usah hafal Quran. Ngapain ngapalkan Quran? Wong ada Quran berjalan. Asal saya dekat Kanjeng Nabi kan sudah. Kanjeng Nabi kan Quran berjalan. Kepengen dengan Tuhan yang baik itu bagaimana? Lihat Kanjeng Nabi. Kepengen dengan hamba Allah yang baik itu bagaimana? Lihat Kanjeng Nabi. Bagaimana baik dengan istri? Lihat Kanjeng Nabi. Bagaimana baik dengan tetangga? Enak kalau saya ditakdirkan zaman Kanjeng Nabi, enak itu. Saya tidak usah ngaji, nyawang-nyawang Kanjeng Nabi saja.
Tapi akal sehat saya lalu bantah, oh dapurmu ditakdirkan hidup zaman Kanjeng Nabi. Belum tentu melok Kanjeng Nabi kamu. Jangan-jangan kamu ikut Abu Jahal, lihat potonganmu gitu. Saya terus, alhamdulillah, saya ini kok ngelamun kok keduren. Bahasa Jawanya ngelamun keduren ya. Di sini apa? Ketinggian ngelamun. Lang potongan kayak gini, kira-kira nek kok jejeran dengan sahabat Abu Bakar, dengan Sayyidina Ali, gitu kira-kira pantas apa enggak kira-kira? La ilaha illallah, diapurmu. Jadi kita harus bersyukur sudah hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Wong sudah habis kiamat kok. Wong katanya kiamat tahun 12. Ini tahun 19. Kan sudah kelewat. Jadi kita itu makhluk yang paling akhir. Masih dipilih oleh Allah. Hidayatullah, hidayahnya Allah yang hakiki itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Sama dengan menteri-menteri itu hak prerogatifnya presiden. Kok kamu mangkel, cek orang mangkel, presiden menghendaki ini ya ini. Sampean mangkel tidak mangkel, orang mana ini betet ya? Hah? Betet. Ya orang betet kok melok Kanjeng Nabi, ikut Kanjeng Nabi itu kan ya agak masuk akal. Betet sama kasan ikut Kanjeng Nabi itu ketemu pirang perkara. Gimana ya? Wong pamilya tidak, tetangga tidak. Enggak apa-apanya, jauh sekali. Sini Mekah itu 7 samudra. Di sini ke Madinah itu masih lewat Surabaya. Baru terbang 9 jam pakai pesawat jet. Sampai kok ikut Kanjeng Nabi itu asal usulnya gimana? Padahal ada orang yang dekat sekali, tidak ada orang yang lebih dekat daripada dia. Namanya Abdul Uzza. Orang ini dekat dengan Kanjeng Nabi luar biasa. Karena pertama dia saudaranya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara kandungnya Sayyidina Abdullah. Berarti pamannya Kanjeng Nabi persis. Rumahnya tetangga pet dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Kanjeng Nabi, di situ rumahnya. Tidak hanya itu saja. Orang ini Abdul Uzza besanan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak 2. Dia punya anak laki-laki 2, Utbah dan Utaibah, dikawinkan putrinya Kanjeng Nabi 2, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Ada orang yang lebih dekat dari dia. Paman, tetangga pet, besanan, anak 2, tidak hanya 1. Itu ketika diajak Kanjeng Nabi untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya tidak mau, tapi mencaci maki Kanjeng Nabi. Dia mengatakan kepada Kanjeng Nabi waktu itu, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tan. Kurang ajar kamu Muhammad, orang tua-tua kamu kumpulkan, kamu ngomongnya gitu itu. Masa Tuhan enak-enak banyak kok kamu jadikan 1 tok. Dia marah-marah karena dia punya Tuhan ada 200 berapa gitu. Bagaimana sampean menjelaskan? Abdul Uzza yang begitu dekat Kanjeng Nabi diajak tidak mau, bukan hanya tidak mau tapi mencaci Kanjeng Nabi. Sampean orang Pamekasan, siapa yang ngajak? Sampean ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kiai-kiai mengatakan nikmat yang paling besar adalah Islam, wal iman wal Islam. Karena itu hak prerogatif Gusti Allah. Abu Lahab, Abdul Uzza itu julukannya Abdul Wahab karena dia marah terus.
Muslimnya merah terus, mukanya terbakar. Makanya disebut Abu Lahab. Begitu turun ayat Tabbat yada Abu Lahab, anaknya dua laki-laki Utbah dan Utaibah dipanggil, ceraikan istri-istri kalian, kalau tidak kamu tidak aku akui anakku. Gimana ada orang begitu dekat dengan Rasulullah, begitu kerasnya menentang Rasulullah. Ada orang yang jauhnya seperti kita ini tiba-tiba ikut ke Rasulullah. Itu hak prerogatifnya Gusti. Tidak bisa Abu Lahab terus bilang, kok saya yang dekat kok enggak dihidayahi Gusti. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Kaunuhu muridan, maha berkehendak. Ini yang kita harus syukur. Kita harus bersyukur dipilih Allah dari sekian miliar manusia untuk ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus bersyukur lagi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun jarak kita dengan beliau 15 abad, ajaran-ajarannya masih dibawa terus. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in kepada ulama-ulama sampai ke kiai-kiai yang terus memegang mata rantai ajaran Rasulullah kepada kita. Ada tuh.